Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran antropologi. Jadi pada video kali ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester saya dalam pembelajaran antropologi. Nama saya itu Fahrul Rozi, NIM 180105088. Jadi, saya pada video kali ini saya akan menyampaikan materi nomor 2, yaitu tentang cabang-cabang ilmu antropologi dan metode penelitian dalam antropologi. Oke, kita masuk saja langsung ke dalam materi ya, teman-teman. Jadi, secara gambaran umum atau secara umum, antropologi itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang unsur fisik dan ada yang unsur sosial budaya. Yang unsur fisik itu masuknya dalam antropologi fisik nantinya. Kalau yang unsur sosial budaya masuk dalam antropologi budaya. Jadi, apa sih itu antropologi fisik? Oke, secara ringkas antropologi fisik itu konteks kajiannya ya teman-teman itu menyoroti manusia itu melalui jasmaninya atau wujud nampaknya. Contohnya warna kulit, rambut itu nampak. Nah, itu yang dipelajari dalam antropologi fisik, mengkaji tentang wujud manusia atau jasmaninya tersendiri. Sedangkan antropologi sosial budaya itu mengkaji tentang atau menyoroti tentang hasil karya dari organ tubuh itu sendiri. Ada yang bersifat materai dan ada yang bersifat non materi nanti. Yang bersifat materi itu yaitu ya hasil ciptaan manusia itu sendiri. Ya, sedangkan yang non materi itu ada yang ide gagasannya. Itu dalam antropologi budaya. Jadi, kalau antropologi fisik itu ada dua macam lagi pembagiannya nanti. Ada yang paleontropologi dan ada yang somatologi. Pasti bertanya-tanya apa sih itu paleontropologi? Jadi teman-teman, paleontropologi itu adalah mengkaji tentang asal-usul kejadian manusia, dari mana mereka berasal, akan meneliti tentang fosil-fosil yang terdahulu yang sudah menjadi batu dan lain sebagainya. Sehingga kita kenal dengan teori Darwin itu beranjak dari mengkaji sebuah fosil-fosil, di mana ada yang namanya teori evolusi dan lain sebagainya. Itu mengkaji tentang fosil. Nanti ketika sudah mengkaji fosil, maka akan ditentukan bahwa manusia itu berasal dari, entah itu menurut teori dari kera dan lain sebagainya. Itu kan teori. Terus yang kedua ada yang somatologi. Jadi kalau somatologi itu apa? Ya, somatologi itu antropologi fisik yang somatologi itu mempelajari tentang keragaman manusia. Kalau mempelajari tentang keragaman manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, contohnya itu kalau yang nampak itu dari warna kulit, rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, itu masuknya dalam somatologi. Pelajari tentang keragaman manusia dah intinya. Terus kalau yang tidak terlihat atau nampak itu ada yang mempelajari tentang golongan darahnya, kita kaji di dalam somatologi. Oke, jadi sudah selesai dalam antropologi fisik. Kita beralih kepada antropologi yang budaya ya teman-teman. Antropologi budaya ini dibagi menjadi 7 bagian. Kita akan urutkan satu persatu. Kita akan jelaskan satu persatu. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kalau antropologi budaya, ada yang namanya yang pertama itu ada yang prasejarah. Nah, kalau prasejarah ini mempelajari tentang perkembangan dan persebaran kebudayaan sebelum manusia itu mengenal huruf. Jadi dalam prasejarah ini kita akan mempelajari tentang perkembangan budaya itu seperti apa sebelum dia mengenal huruf. Itu kita pelajari tentang di dalam antropologi budaya yang prasejarah. Terus yang kedua ada yang itu etnolinguistik ya. Etnolinguistik itu mempelajari tentang linguistik manusia atau ciri atau tata bahasa manusia itu sendiri. Jadi pada zaman dahulu itu kalau kita mempelajari atau kalau kita melakukan sebuah penelitian ya di desa itu tentang etnolinguistik, maka kita harus tahu seperti apa cirinya, bagaimana tata bahasanya. Itu yang dipelajari dalam etnolinguistik. Terus yang ketiga ada yang etnologi. Jadi kalau etnologi ini mempelajari tentang asas-asas manusia. Mempelajari tentang asas-asas manusia. Jadi yang menariknya dalam mempelajari tentang etnologi itu catatan
lengkap mengenai identitas suku-suku itu kita paham, kita tahu di dalam etnologi. Oke, terus yang keempat ya, kita akan pelajari etnospsikologi. Jadi kalau etnospsikologi itu kita akan pelajari tentang masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah kepribadian bangsa, atau bagaimana individu, bagaimana adat istiadat itu bisa berubah, itu masuk dalam etnospsikologi. Oke, yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keempat. Jadi yang keenam ada yang antropologi spesialisasi. Di dalam antropologi spesialisasi itu sebagai jadi dalam antropologi spesialisasi itu kita akan penghususan terhadap suatu masalah-masalah yang praktis dalam pemerintahan misalkan. Itu dipelajari dalam yang antropologi spesialisasi. Jadinya penghususan terhadap suatu masalah itu masuknya dalam antropologi spesialisasi. Terus yang kelima, yang keenam itu antropologi terapan. Nah, apa sih antropologi terapan itu? Sebagai ilmu terapan, penggunaan metode nanti, konsep-konsep dan teori antropologi misalnya diterapkan untuk memahami suatu pedesaan. Jadi, dalam antropologi terapan itu metode sama teorinya itu misalnya kita akan terapkan di dalam atau untuk mencari suatu masalah dalam pedesaan supaya kita bisa memahami lah pedesaan itu sendiri. Terus yang terakhir itu arkeologi. Apa sih itu arkeologi? Jadi dalam antropologi kebudayaan yang arkeologi itu mengkaji kebudayaan manusia pada masa lampau melalui berbagai peninggalannya. Itulah arkeologi. Jadi contohnya seperti begini. Candi atau yang lain-lain itu kan kita sudah kenal lah ya, itu peninggalan. Bagaimana kebudayaan yang masa lampau itu. Nah, itulah yang masuk dalam arkeologi melalui ada peninggalan, ada bentuk peninggalannya, itu yang dinamakan dengan arkeologi. Contohnya kalau di Lombok itu misalkan lah kalau kita lihat kebudayaan kita yang sekarang itu ada gong lah, ada lain sebagainya. Itu kan kebudayaan yang ditinggalkan, ada bentuknya, itu ada arkeologinya. Nah, itu yang masuknya dalam arkeologi. Jadi kalau kita sudah selesai dalam mempelajari tentang cabang-cabang ilmu antropologi. Jadi teman-teman mungkin udah paham cabang-cabang ilmu antropologi itu ada apa? Ada antropologi fisik dan antropologi kebudayaan. Antropologi fisik dibagi menjadi dua, ada yang paleoantropologi, ada yang somatologi. Sedangkan antropologi budaya tadi sudah jelaskan dibagi menjadi 7. Ada yang prasejarah, ada yang etnolinguistik, ada yang etnologi, ada yang etnospsikologi, ada yang antropologi spesialisasi, ada yang antropologi terapan, dan yang terakhir ada arkeologi. Jadi yang kedua kita akan membahas tentang metode penelitian dalam arkeologi. Jadi saya ringkas saja ya, saya jelaskan. Jadi penelitian antropologi itu metode penelitian ada yang melalui perpustakaan atau kepustakaan ya. Kita itu akan mencari melalui buku-buku, melalui jurnal-jurnal yang ada dalam kepustakaan. Itu sebagai metode kita dalam meneliti tentang kebudayaan misalkan atau kebudayaan manusia. Kita akan mencari di buku-buku, di jurnal-jurnal. Itulah yang maksudnya dalam metode kepustakaan. Terus yang kedua ada yang metode lapangan ya. Terus yang metode lapangan itu seperti apa? Kalau metode lapangan kita tuh sudah menentukan apa subjek yang akan kita teliti, topik yang akan kita teliti, kita sudah menentukan. Nah, nanti di lapangan juga dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang sifatnya nanti observasi, ada yang sifatnya wawancara. Nah, observasi itu seperti apa? Nah, kalau observasi itu kalau misalkan seperti ini. Kalau kita sudah menentukan lokasi kita, observasi misalnya di pedesaan, nah kita akan meneliti apa saja keanekaragaman di pedesaan tersebut. Kita akan melihat tentang observasi. Sedangkan kalau wawancara, kita akan mencari seseorang untuk mendapatkan informasi atau materi utama lah intinya ya, materi utama
yang akan kita teliti, yang konsep kita yang pertama kita bawa itu melalui wawancara terhadap masyarakat sendiri. Misalnya kalau kita meneliti tentang bahasa, maka kita akan wawancara orang yang ngerti tentang bahasa daerah itu sendiri tentunya, supaya kita mendapatkan hasil penelitian utama yang konkret, yang bagus, yang nyata lah gitu. Terus apa lagi? Ada yang tadi perpustakaan sudah, ada yang lapangan sudah, dan juga yang terakhir itu